Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita kembali pada video berikut materi tentang menentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil dari grafik fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya telah saya ajarkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan domain ya. Nah, sekarang terbalik. Bagaimana kita menentukan domain dan juga range ya dari gambar suatu grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini langsung saja ada beberapa contoh soal yang sudah tertera. Nah, ini yang pertama ya. Sebenarnya inti dari bagaimana menentukan domain dan range dari suatu grafik itu sama dengan grafik fungsi linear ya. Di sini saya sudah tulis catatan ketika kita mau menentukan domain, itu yang kita lihat adalah batasan pada sumbu X-nya dan kemana gambar itu menuju ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ya, batasannya pada sumbu X, kita lihat berbatas dari sini. Dia di awal dari sini, kemudian ke arah kanan ya. Jadi yang dilihat adalah kiri atau kanannya kalau domain. Sama seperti grafik fungsi linear. Nah, yang berbeda di mana? Di range-nya. Ketika kita menentukan range, yang kita lihat itu adalah fokus kita pada titik baliknya terlebih dahulu. Oke? Supaya lebih jelas, mari kita lihat pada contoh yang nomor 1. Ya, jadi di sini contoh nomor 1 kita akan menentukan domain atau DF ya, domain fungsi dan range fungsi dari gambar ini. Di sini sudah ada gambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini titik berapa ini? Kita tentukan dulu ini titiknya min 2, min 5. Nah, berbatas di sebelah kiri itu adalah min 2, min 5. Kemudian titik baliknya atau titik puncaknya ini adalah 1,4 ya. Ini sudah dibuat 1,4. Lalu ditarik ke sebelah kanan dan ini artinya tidak terbatas. Dia menggunakan tanda panah di sini, artinya dia tidak terbatas di daerah sebelah kanannya. Oke, nah untuk itu berarti ya kita akan coba berarti DF-nya itu apa? Nah, kalau DF berarti kita berbicara tadi apa? Kita lihatnya adalah batasan pada sumbu X, nilai X-nya. Berarti X di mana? Ya, kita lihat di sini batasan paling kecil ya, paling kiri itu adalah min 2 X-nya. Nah, min 2 ke arah sebelah kanan tidak terbatas. Artinya berarti domain fungsinya adalah X di mana X ya, karena dia ke sebelah kanan berarti lebih dari, kita pakai lebih dari, dan ini bulatannya full, berarti dia tidak berlubang ya, berarti kita pakai tanda sama dengan. Jadi X di mana X lebih dari sama dengan berapa X-nya? Nah, min 2 X elemen real. Begitu saja untuk yang ada tanda panahnya di sebelah kanan. Jadi ini artinya dia tidak terbatas di sebelah kanan ya. Oke, paham ya untuk ini. Nah, kemudian bagaimana dengan RF-nya? Kita lihat range fungsinya. Daerah hasil berarti menyatakan yang kita lihat adalah bagian titik atau batasan dari sumbu Y-nya. Nah, ini kita lihat apa? Lihat titik baliknya. Titik baliknya mana? 1,4 ini. 1,4. Y-nya apa? 4 ya. Nah, ini kemana nih? 4 ke arah mana? Ke bawah, tidak terbatas, paling bawah ya. Kalau range itu kita lihat titik balik, titik Y-nya, kemudian lihat gambarnya. Apakah dia ke bawah atau ke atas ya. Nah, kemudian lihat lagi apakah simbolnya itu tanda panah atau nanti dia ada batasan. Nah, ini tidak terbatas di bawah. Artinya apa? Y lebih kecil. Nah, dia akan selalu menggunakan sama dengan untuk batasan yang mulai dari titik baliknya ini ya. Nah, berarti sama dengan 4 Y elemen real. Nah, ini dia jawaban untuk nomor 1. Ya, untuk soal nomor 2. Nah, ini ada varian soal lain. Nomor 2 ini kurvanya terbuka ke atas ya. Kalau tadi terbuka ke bawah, kita akan lihat ini terbuka ke atas. Ya, kita akan menentukan domain fungsinya. Sama prinsipnya. Kita akan lihat dulu dia batasan sumbu X-nya itu dari mana ya. Ini dia. Mulai dari sini dia bergerak ke arah kanan ya. Dan ini daerah kanannya ini dia masih menggunakan tanda panah. Artinya tidak terbatas di sebelah kanan.
Ini berapa titiknya? Kita tentukan dulu titiknya berapa nih. Min 5,6. Kita tulis dulu ya biar jelas. Min 5,6. Berarti X-nya min 5. Min 5 ke sebelah kanan. Tidak terbatas. Nah, kalau sebelah kanan apa? Berarti X lebih dari. Kita menggunakan tanda sama ya. Lebih dari. Kalau tadi lebih dari karena ke sebelah kanan sama, ini juga lebih dari. Kecuali dia tanda panahnya ke sebelah kiri. Itu baru kita menggunakan tanda lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat apakah perlu menggunakan tanda sama dengan atau tidak. Lihat berlubang atau tidak. Oh, ternyata dia berlubang karena tidak full di sini bulatan hitam. Maka dia tidak perlu menggunakan tanda sama dengan. Maka domainnya apa? X, di mana X lebih dari, ambil X-nya, min 5. Nah, karena dia tidak terbatas di kanan, langsung X elemen real. Itu untuk domainnya. Cukup jelas ya. Nah, kemudian yang bagian range-nya. Apakah range-nya ini? Mari kita lihat. Kalau range berarti berbicara titik E-nya ini ya. Dari titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah, di sini kita tentukan dulu titik baliknya di mana. Ini dia. Berapakah titiknya ini? Min 3, min 2. Y-nya berapa? Min 2. Yang diperhatikan Y-nya untuk range. Nah, ini range-nya min 2. Oke, ke arah mana dia? Ke atas, tidak terbatas ke atas. Ya. Oke, berarti bagaimana bunyi range-nya ini? Y lebih dari, Y di mana Y lebih dari, karena ke atas, tetap menggunakan tanda sama dengan. Kenapa kita menggunakan tanda sama dengan? Karena ini titiknya ini berada di kurva ya. Jadi tetap menggunakan tanda sama dengan. Oke, Y lebih dari sama dengan berapa? Lihat Y-nya, min 2. Y elemen real. Oke. Ini dia untuk range fungsi nomor 2. Ya, ini adalah soal nomor 3. Oke, prinsipnya masih sama seperti tadi, namun ini dia berbatas di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, terbatas di dua-duanya. Oke, menurut saya justru lebih gampang yang seperti ini ya. Nah, kita akan tentukan dulu titik dua-duanya ini, mulai dari yang paling kecil. Ini berapa? Ini 1, min 4. Lalu ini berapa? Titik terakhirnya adalah 6, min 9. Oke, ingat domain itu yang dilihat adalah titik X-nya ini ya, koordinatnya, pada koordinatnya. Nah, X-nya berapa? Yang paling kecil 1 dan yang paling besar adalah 6. Berarti X itu berada di antara 1 dan 6 ya. Jangan lihat yang Y-nya, lihat X-nya. Kemudian perhatikan, ini bulatannya dia berlubang. Berarti tidak menggunakan tanda sama dengan untuk yang satu. Dan yang satu lagi, ini dia full hitam seperti ini, berarti dia menggunakan tanda sama dengan. Nah, X elemen real. Jadi, domain yang kita dapatkan adalah X lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 6, X elemen bilangan real. Cukup mudah bukan? Nah, kemudian yang di bagian range-nya, mari kita lihat ya. Untuk bagian range-nya sama seperti tadi, yang kita tentukan, yang kita mau fokus kita itu yang kita lihat dulu itu mulai dari titik baliknya. Nah, titik baliknya ada di sini. Ya. Ini berapa? 3,0. Lalu yang dilihat adalah titik Y-nya. Y-nya berapa ini? 0. Ya. 0. Kemudian lihat mana yang paling, dia kan ke arah bawah ini ya. Dari 0 ini paling bawah ya. Jangan lihat yang ini. Mana paling bawahnya? Batasan paling bawah ada di sini. Oke. Berarti ini Y-nya antara 0 sampai min 9. Mana yang paling kecil? Min 9 ya. Berarti di sini Y ya. Di sininya adalah min 9 lalu 0. Kemudian yang pada titik baliknya ini, nolnya ini, dia menggunakan tanda sama dengan. Ya, sementara yang min 9 ini juga menggunakan tanda sama dengan karena bulatannya hitam. Y elemen real. Ya, ini jawaban untuk nomor 3. Ya, jadi
jangan taruh 0 yang di sini ya. Kan kalau batasan seperti ini yang paling kecil ada di sebelah kiri dan yang besarnya di sebelah kanan. Jangan terbalik, jangan taruh 0 di sini, min 9 di sini, nanti salah. Ya, jadi range fungsinya ini berbunyi Y di mana Y lebih dari sama dengan min 9 dan kurang dari sama dengan 0, Y elemen real. Oke, kita akan lanjut dengan nomor 4. Ya, ini ada soal contoh nomor 4 ya, atau yang terakhir. Nah, sama, kita akan menentukan DF dan RF-nya, domain fungsi dan range fungsi. Di sini sudah ada jawaban ini. Oke, ini saya perbaiki dulu ya. Ini kita tentukan dulu batasan kiri dan batasan kanan. Ini batasan kirinya berapa, koma berapa. Ini 0,9, kemudian batasan kanannya itu 5,4. Titik baliknya ini 3,0. Oke, ini saya perbaiki ya. Nah, jadi DF-nya itu ya, DF-nya kok DF ya? Salah ya. Nah, jadi DF-nya itu atau domain fungsi itu X. Dimana kita lihat X-nya berapa nih? Yang paling kecil di sebelah kiri 0. Kemudian ini X-nya yang paling kanan adalah 5. Berarti X di antara 0 dan 5. Kemudian perhatikan tanda sama dengannya. Ini dia berlubang, berarti tidak menggunakan sama dengan. Sementara yang di sebelah kanan menggunakan sama dengan X elemen real. Perhatikan dulu. Oke. Sekarang kita akan menentukan range fungsinya ya. Sama seperti tadi, ditentukan dari titik balik terlebih dahulu. Kita lihat titik Y-nya. Nah, ini 3,0. Y-nya berapa? 0. Nah, kemudian perhatikan grafik ini. Ini ya. Di sini Y tertinggi adalah 9, yang ini 4. Nah, jangan ambil yang ini, Nak. Ya, kita ambil yang ini. 0 sampai 9. Berarti bagaimana? Maka range fungsinya adalah Y, di mana Y itu terletak yang paling kecil itu 0, berarti 0-nya di sini ya. Kemudian yang paling besarnya adalah 9. Kemudian kita akan tentukan pakai sama dengan atau tidak. Nah, lihat kalau titik balik itu yang titik Y pada titik balik itu ya, itu dia selalu menggunakan sama dengan. Jadi 0-nya itu pakai sama dengan, kemudian yang 9-nya perhatikan. Ini dia berlubang, berarti tidak menggunakan tanda sama dengan di sini. Sudah selesai, tinggal Y elemen real. Begitu saja untuk menentukan bagaimana range fungsi. Jadi yang membedakan bagaimana kita menentukan range fungsi pada grafik fungsi kuadrat dan grafik fungsi linear itu hanya pada titik baliknya. Ya. Nah, sementara prinsipnya sama. Kalau domain itu kita lihat X-nya, sementara range fungsi itu kita lihat Y-nya. Demikian video tentang bagaimana menentukan domain fungsi dan juga range fungsi pada grafik fungsi kuadrat ya. Jadi tidak jauh beda dengan bagaimana cara menentukan domain dan range fungsi pada grafik fungsi linear. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.